Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas memberikan tutorial bagaimana step by step teman-teman itu memulai dari nol iklan TikTok Ads gitu ya, menggunakan Busy Center. Nah, ini saya menggunakan email baru banget gitu ya. Sehingga memulainya adalah dari teman-teman itu buat bisnis center. Buat teman-teman yang jualan juga di toko TikTok, teman-teman tidak perlu membuat, cukup teman-teman itu masuk ke bisnis centernya, gitu ya. Nah, kita akan mulai step bagaimana teman-teman itu memulai TikTok Ads ya. Kita buat terlebih dahulu, yang pertama adalah membuat bisnis center atau pusat bisnis. Caranya bagaimana? Silakan buka Google Chrome ya, kemudian ketikkan business.tiktok.com garis miring create misalnya seperti ini untuk membuat. Nah, silakan teman-teman masukkan, pastikan sudah login email ya. Nah, teman-teman tinggal copy aja emailnya gitu ya. Kemudian teman-teman masukkan di sini supaya tidak keliru ya. Kita paste, silakan buat passwordnya. Oke, kalau sudah. Nah, ini sistemnya adalah login ya. Login, maka kalau teman-teman belum punya akun, silakan teman-teman sign up. Nah, silakan teman-teman paste emailnya, kemudian passwordnya dibuat ya. Kemudian jangan lupa dicentang, kemudian sign up. Nah, silakan pilih objek yang sama ya. Confirm seperti ini. Nah, akan ada notif ke email. Itu kenapa email jangan sampai salah ya. Oke. Nah, seperti ini kita tinggal copy ya. Kemudian kita paste. Salah ya. EH3QA. EH3QA. EH3QE7. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman itu membuat business center. Kalau teman-teman agensi, silakan pilih agensi. Kalau teman-teman advertiser, pengiklan, ingin beriklan, silakan pilih I am advertiser. Kemudian silakan pilih negaranya. Seperti ini ya. Kemudian company name ya. Bebas ya untuk namanya. Kemudian katakanlah di sini Mas Tova. Nah, kalau sudah ada Mas Tova Kendal ya. Nah, seperti ini time zone-nya waktu Indonesia Barat ya. Currency-nya IDR, kalau sudah create. Ada masalah di mana nih? Oh, lagi loading ya. Nah, teman-teman akan langsung masuk ke Business Center ya. Nah, di sini teman-teman bisa oke, kalau muncul seperti ini teman-teman, verifikasi 2 langkah TikTok Business Center ini kurang mumpuni ya. Teman-teman jangan turn on tapi not now dulu. Nah, di sini ya, teman-teman, yang pertama di sini ada petunjuk untuk menambahkan kontak info. Klik start ya. Nah, di situ. Nah, ini penting banget teman-teman. Yang menentukan teman-teman itu akunnya butuh verifikasi atau tidak, itu pemilihan industri ya. Teman-teman pilih e-commerce supaya tidak butuh verifikasi ya.
kemudian pilih clothing saja, walaupun produknya bukan clothing gitu ya. Di sini kontak saya misalnya, di sini masukkan nomor telepon seperti ini, submit. Selanjutnya teman-teman ikuti aja nih, add billing info, teman-teman untuk menambahkan info pembayaran ya. Nah, di sini ini sifatnya optional untuk tax ID-nya atau NPWP-nya. Teman-teman tidak isi nggak masalah gitu ya. Di situ kita langsung ke sini ya. Central Java katakanlah ya. Di situ Kendal. Kemudian alamatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 381. Bukan itu ya. Kode posnya silakan masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, automatic payment atau manual payment. Nah, pastikan teman-teman itu dalam memilih payment itu jangan sampai keliru ya. Kalau teman-teman pengen top up, maka pilihlah manual payment gitu ya. Kalau automatic payment itu memakai kartu debit atau kartu kredit ya di situ. Kalau teman-teman mau transfer berarti pilih manual payment. Jangan lupa submit. Buat teman-teman yang sudah punya business center sebelumnya yang dipakai untuk akun GMV Max misalnya, teman-teman bisa pakai business center yang ada gitu ya. Teman-teman tinggal menambahkan akun iklan baru. Pasti kalau business center sudah dipakai untuk iklan toko atau iklan GMV Max itu pasti langkah tadi tidak diperlukan gitu ya. Itu khusus untuk business center baru gitu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa ya, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bahwa member atau user itu adalah dasarnya adalah email teman-teman ya. Maka teman-teman bisa menambahkan email lain gitu ya. Email lain, misalnya saya mau tambahkan ini ya. Saya mau tambahkan ini. Nah, sebaiknya teman-teman itu login ke profil Chrome-nya dulu ya. Sehingga teman-teman itu mudah nanti untuk menjalankan iklan gitu. Ini tujuan kita menetapkan ini itu adalah untuk membackup kalau email ini hilang. Namun maksud saya kalau email ini itu bermasalah gitu ya di situ dan teman-teman tidak bisa login business centernya, maka bisa diakses dari email yang kita tambahkan ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pastikan ini jangan standar tapi admin. Admin pun kalau teman-teman itu pengen full access berarti teman-teman harus menetapkan finance manager ya, supaya teman-teman bisa menambahkan pembayaran. Kalau tidak dicentang, maka email atau user yang teman-teman tetapkan ini tidak bisa mengakses, tidak bisa menambahkan pembayaran. Kalau sudah, klik next ya. Kemudian karena belum ada aset sama sekali ya, teman-teman tidak perlu memilih apapun ya, karena belum membuat advertiser account atau ad account dan lain sebagainya. Gitu ya. Teman-teman cukup tambahkan seperti ini. Nah, kita lihat statusnya. Kita refresh ya. Kita klik home dulu. Kemudian kita ke user. Nah, kita cek. Nah, ini belum ditambahkan ya. Coba kita refresh. Kita ulang sekali lagi ya. Karena ini tadi
kita untuk menambahkan user, paste emailnya, kemudian pastikan admin ya, kemudian finance manager gitu ya, next. Nah, teman-teman, di sini tidak ada aset sebetulnya nih. Nah, di sini teman-teman save aja. Nah, seperti ini. Nah, ini akan meminta OTP ya. Enaknya teman-teman itu login emailnya gitu. Oke, belum muncul ya. Nah, baru muncul verification code-nya. Teman-teman tinggal copy, kemudian paste di sini. Oke. Nah, tidak serta-merta di sini itu email yang kita tambahkan menjadi admin. Kita harus copy linknya ya, kemudian ke profil dari email yang kita tambahkan. Kita paste di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Silakan kalau teman-teman itu sudah punya akun Business Center sebelumnya, silakan login. Nah, seperti ini ya. Kalau belum ya tetap sign up lagi gitu ya. Pendaftaran lagi gitu. Kalau belum pernah punya Business Center gitu. Nah, di sini kalau sudah login Gmail-nya itu enak teman-teman ya. Diawali dari login Gmail-nya dulu. Nah, seperti ini. Kita copy ya. Lalu kita paste. Nah, maka harusnya sudah ada di sini tuh tadi Business Center Mas Tova Kendal tadi. Kita refresh. Oke. Ternyata belum muncul ya. Oke, kita refresh. Ada 11 Business Center ya. Coba kita ketikkan Mas Tova Kendal. Nggak ada ya. Kita kembali lagi dulu ya. Ke sini kita refresh dulu. Oh, masih pending nih. Berarti kalau masih pending teman-teman, kita tidak bisa copy ya. Kita ke email tadi ya di sini. Nah, di sini ada invitation. Nih. Ya, kita klik seperti ini. Nah, maka akan muncul harusnya Tutu Business Center. Nah, di sini kita belum memasukkan ya, harus dari email ya, nggak bisa copy URL seperti dulu lagi gitu ya. Nah, di sini nama kamu boleh kamu tambahkan emailnya ya. Kita tambahkan emailnya. Namanya email saja gitu ya. Biar tahu gitu. Tujuannya hanyalah untuk membackup ya. Walaupun ini nggak penting-penting amat, teman-teman harus tahu gitu. Nah, inilah business centernya ya. Sama dengan yang kita buat tadi. Gitu. Jadi teman-teman kalau punya banyak business center itu ya, jangan sampai namanya mirip-mirip ya. Not now. Nah, teman-teman bisa kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan iklan dari sini atau dari yang tadi admin utamanya ya. Nah, kita kembali ke sini lagi gitu ya. Kalau kita refresh, maka sudah aktif ya. Sudah. Nah, kita tunggu. Nah, sudah aktif ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Teman-teman ke account atau akun ya.
Nah, di sini silakan teman-teman buat baru untuk advertiser account atau akun pengiklannya, gitu ya. Misalnya Mas Tova Kendal akun iklan 1 misalnya ya. Ini optional ya. Kalau optional jangan diisi ya. Katakanlah Indonesia gitu aja ya. Nah, seperti ini waktu Indonesia Barat. Kemudian next. Ini optional, nggak perlu diisi ya. Submit. Nah, inilah cara membuat akun iklan ya. Dimana akun iklan ini ketika kita klik dia akan menuju ke Ads Manager. Nah, disinilah tempat kita membuat iklan di Ads Manager gitu ya. Nah, kita kembali dulu ke Business Center-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau ngiklanin dengan identitas akun TikTok ya, maka teman-teman bisa ke TikTok account atau akun TikTok gitu ya. Silakan siapin gitu ya akun TikTok teman-teman gitu ya. Kita siapin dulu ikut kelas rame-rame, akun TikToknya. Pas praktek, yuk privat belajar langsung bareng Mas Tova, berdua aja. Privat ini bukan webinar, bukan grup, cuma kamu dan Mas Tova via Zoom, benar-benar Ya. Kita di sini boleh link business account ya. Atau bisa juga teman-teman request akses di sini ya. Pastikan ini diaktifkan semua ya. Seperti ini. Biar tidak ada masalah. Kalau sudah, teman-teman silahkan generate QR code untuk menambahkan akun TikToknya. Nah, teman-teman silahkan ke akun TikToknya, boleh klik tanda plus di pojok kiri atas, ya. Kemudian ada logo kamera di kanan atas ya. Nah, teman-teman silahkan pindai, arahkan. Nah, kita tunggu. Klik lanjutkan. Klik OK gitu ya di aplikasi TikToknya. Kalau sudah, teman-teman masuk ke komputernya, kita klik Go It seperti ini. Nah, di sini business account is now available in Business Center. Update now. Oke, sebentar ya. Kita nggak perlu ya untuk menambahkan ini gitu ya. Untuk teman-teman itu bisa schedule post. Jadi kalau teman-teman punya Business Center itu bisa menjadwalkan kontennya ya. Kemudian teman-teman itu di sini untuk engage. Kalau teman-teman bingung ya, kita ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, klik user, kemudian language kita ganti bahasa Indonesia seperti ini. Maka bahasanya akan berganti dengan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, di sini akun TikTok ini perbarui. Akun bisnis kini tersedia di Business Center, ya. Di sini menjadwalkan postingan, berinteraksi dengan komunitas, manfaatkan formulir, memantau kinerja dan lain sebagainya, gitu ya. Ini pembaharuan di tahun 2025 ya. Di situ. Nah, teman-teman pastikan teman-teman klik lagi akun TikToknya, kemudian tetapkan anggota baru. Tanpa teman-teman menetapkan seperti ini, maka akun TikTok ini tidak bisa dijadikan identitas, walaupun sudah ditambahkan ke Business Center. Identitas iklan teman-teman ya, nanti ya, konfirmasi. Oke, kalau sudah kita tutup, baru kita tambahkan pembayaran di sini, ya. Karena sebelumnya kita sudah menambahkan pembayaran gitu ya, teman-teman cukup di sini tambahkan saldo ya. Boleh juga
tidak di situ tapi di sini, sama aja ya. Silahkan teman-teman masukkan misalnya 100.000 gitu ya. Nah, konfirmasi. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih nih, mau pakai bank transfer, mau pakai apa, itu terserah teman-teman ya. Di situ. Nah, ini bukan QRIS ya, ini adalah nomor virtual account yang teman-teman harus transfer sejumlah ini agar masuk depositnya. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal cross ya. Ini saya tidak transfer dulu gitu ya. Nah, di sini katakanlah seperti ini, kita tutup. Nah, teman-teman harus sudah menambahkan pembayaran, kemudian teman-teman ke akun, ya, kita ulang lagi di sini akun pengiklan, kemudian diklik nama akun iklannya, kemudian ke Ads Manager. Nah, teman-teman bisa mulai iklan ke akun TikTok teman-teman tadi gitu ya, baik itu teman-teman itu khususnya seller ya, yang jualan di TikTok Shop, itu teman-teman perlu khususnya seller baru ya, teman-teman perlu membuat ya banyak orang aware dulu terhadap konten teman-teman gitu ya, akun TikTok teman-teman ya di situ. Nah, untuk membuat campaign iklan di Ads Manager ya, teman-teman silakan klik campaign di sini. Nah, ini masih bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman mau mengubah bahasa Indonesia di sini ya, kemudian klik usernya, kemudian kita pilih bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman ya, ini pastikan disetujui ya. Nah, kita ke kampanye ya, untuk membuat campaign atau kampanye. Nah, dasar ini perlu teman-teman ketahui ya, struktur iklan GMV Max gitu ya. Maaf, maksud saya struktur iklan di Ads Manager gitu ya. Di situ teman-teman ini adalah tampilan baru ya. Kalau teman-teman suka tampilan yang lama ya, teman-teman bisa klik pojok sini gitu ya. Ubah ke versi sebelumnya. Saya lebih suka versi ini gitu ya. Tampilannya mirip dengan Meta ya kalau yang versi lama gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik buat. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan ya. Untuk sementara itu ya, teman-teman bisa kalau pertama kali ya, tampilan ini hanya akan muncul pertama kali teman-teman ya. Pertama kali saja seperti ini. Nanti setelah ini teman-teman buat, nanti bisa dimatikan gitu ya. Itu tampilannya akan berbeda. Nanti ada berbagai macam pilihan objektif gitu ya di situ. Katakanlah kita mau awareness gitu ya. Kemudian kita mau, nah teman-teman ini ada perubahan ya. Kalau dulu nggak ada seperti ini ya, yang kemarin-kemarin. Nah, di situ teman-teman katakanlah mau interaksi komunitas untuk nambah follower misalnya, gitu ya. Untuk follower yang menambah follower akun TikTok yang kita tambahkan sebelumnya. Atau teman-teman pengen banyak yang nonton videonya, gitu ya. Kalau saya contohin yang penayangan video dulu ya. Kita klik lanjut. Nah, teman-teman boleh diubah nama kampanyenya, boleh tidak, gitu ya. Nah, untuk pertama kali itu teman-teman dipaksa untuk auto bid ya. Teman-teman tidak memilih bid gitu. Nah, ini ikuti aja dulu gitu ya. Teman-teman nanti bisa, nah, di sini otomatis akan muncul ya akun TikTok yang kita tambahkan tadi, kemudian klik lanjut. Nah, teman-teman bisa tambahkan materi iklan dulu di sini ya. Nah, di sini ya. Misalnya saya mau video views untuk yang ini gitu ya. Klik konfirmasi, maka tampilannya seperti ini. Capek ikut kelas rame-rame, tapi tetap di. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau nambahkan ajakan bertindak boleh, ya. Misalnya kita tambahkan daftar
daftar aja ya, daftar. Nah, seperti ini boleh ya. Nah, ini teman-teman kalau nambahin tombol maka teman-teman harus memasukkan website ya. Kalau tidak juga ini sifatnya optional kalau teman-teman tidak ingin menambahkan ajakan bertindaknya gitu ya. Nah, teman-teman bisa paste di sini ya. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman nggak mau menambahkan juga boleh. Seperti ini saja ya. Di situ ini akan menjadi tujuan dari kita iklan ini adalah untuk menambah video views atau tayangan video gitu ya. Kalau teman-teman mau tambahin call to action-nya ya, teman-teman harus memasukkan seperti ini. Link websitenya gitu ya. Kalau sudah klik lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa penargetan otomatis ya. Nah, di sini teman-teman bisa menetapkan anggaran custom misalnya 100.000 gitu ya. Nah, dia nggak bisa kalau selain dia minimal adalah 200.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah publikasikan. Nah, ini kita dipaksa untuk nambahin saldo dulu ya di situ. Tidak boleh tidak harus nambahin saldo gitu. Nah, akan diarahkan ke business center lagi. Teman-teman tinggal tambahkan saldo seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Biar teman-teman tahu, ini kita tunggu aja ya. Ini nggak akan saya edit ya, teman-teman, biar teman-teman tahu prosesnya. Nah, di sini silahkan tambahkan saldo seperti sebelumnya. Kita beralih ke sini. Ini kalau tanpa teman-teman tambahkan saldo, dia tidak akan mau ya, tidak akan mau untuk diterbitkan gitu ya. Tidak akan mau untuk diterbitkan. Maka tidak boleh tidak kita harus tambahkan saldo. Walaupun minimal 200.000 gitu ya, teman-teman bisa top up minimal 100.000 gitu ya di TikTok itu. Nah, silakan teman-teman, misalnya kita mau pakai BCA ya, virtual account ya. Nah, silakan teman-teman lakukan pembayaran. Saya akan lakukan pembayaran ya. Mohon ditunggu ya, masuk ke MBCA-nya. Oke. Oke, kalau sudah ditransfer teman-teman, teman-teman tinggal klik seperti ini ya. Nah, otomatis akan masuk di sini 100.000 ya. Nah, kita kembali ke sini, kita tinggal di sini cross ya, kita publikasikan. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ya teman-teman ya. Teman-teman dipaksa untuk autobid gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini akan dijalankan. Autobid itu pasti akan menghabiskan anggaran yang ada gitu. Nah, di sini teman-teman kalau memang mau dijalankan silahkan. Kalau saya ini biasanya saya matiin gitu ya. Nah, buat teman-teman seller TikTok gitu ya. Teman-teman kapan memakai Ads Manager? Ya, ketika teman-teman itu meluncurkan produk baru, ya, teman-teman bisa membuat video views atau awareness agar orang aware terhadap konten iklan teman-teman gitu ya, terhadap toko teman-teman gitu ya. Nah, kita akan buat campaign baru lagi ya. Nah, di sini buat. Saya akan contohin untuk video views ya. Nah, nanti tampilan ini sudah akan berbeda teman-teman. Berbeda dengan tadi yang pertama kali gitu ya. Di situ.
Nah, pilihan objektifnya jadi lebih banyak nih. Ada jangkauan di sini, ya, di sini. Kemudian ada lalu lintas, ada penayangan video. Nah, kalau penayangan video berarti teman-teman pengen mendapatkan banyak penonton video. Kalau teman-teman itu pengen interaksi komunitas, itu pilihannya adalah kunjungan profil ya. Di sini menambah follower, kemudian meningkatkan jumlah pengguna yang mengunjungi profil gitu ya. Bisa juga untuk promosi live streaming di luar live jualan ya di situ. Oke, kalau aplikasi ini untuk teman-teman atau perusahaan yang memang pengen punya aplikasi di Play Store atau App Store ya, itu pengen diinstal oleh banyak orang. Kemudian pembuatan prospek ketika teman-teman itu pengen membuat misalnya email list ya, list email atau list WA gitu ya, untuk selanjutnya teman-teman follow up untuk bisnis teman-teman gitu ya. Nah, untuk penjualan di sini ya, penjualan itu masih ada fiturnya gitu ya. Namun di sini ada keterangan mulai 1 September iklan toko custom ya atau shop ad khusus tidak akan tersedia untuk pembuatan gitu ya. Di situ. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk kampanye GMV Max khusus shop ads ya, khusus seller TikTok gitu ya. Di situ. Tapi kalau teman-teman itu mau iklan shop ad sebetulnya masih bisa. Ya, nggak tahu nanti kalau sudah 1 September kemungkinan tidak akan muncul ya. Nah, ini bisa tinggal klik lanjutkan, masih bisa iklan shop ads sampai hari ini gitu ya. Hari ini itu 24 Juli ya, 2025. Oke. Nah, kita akan contohin, kita akan pilih ya untuk menambah jumlah penayangan video gitu ya. Nah, seperti ini caranya, lanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini adalah nama kampanyenya ya. Teman-teman bisa ubah atau defaultnya aja, biarkan saja. Nah, di sini pengoptimalan anggaran kampanye. Teman-teman bisa saja ini dinonaktifkan ya. Kalau teman-teman pengoptimalan kampanye ini diaktifkan, maka teman-teman akan membatasi ya. Maksud saya dengan pengoptimalan anggaran kampanye ini, misalnya nih, ini kan struktur iklan ada, ini level kampanye nih. Kemudian nanti akan ada ad group atau grup iklan, kemudian iklan. Kalau teman-teman nanti mau buat grup iklan ya, lebih dari satu, silakan teman-teman aktifkan. Kalau tidak, teman-teman nonaktifkan saja. Ya. Nah, kalau atur anggaran kampanye ini untuk membatasi pengeluaran kampanye. Walaupun dalam satu kampanye itu ada ad group banyak, misalnya 10 gitu ya. Kalau teman-teman masukkan 500.000 gitu, walaupun setiap ad groupnya itu dikasih 1 juta, maka maksimal itu total 500.000, maka akan berhenti gitu ya. Itu. Nah, ini juga tidak saya aktifkan gitu ya. Oke, klik lanjut. Nah, kita masuk ke grup iklan ya, struktur iklan yang kedua gitu. Intinya di grup iklan itu tadi di level kampanye kita menentukan tujuan kita mau apa gitu ya. Kemudian kalau di grup iklan, struktur iklan yang kedua, level ad group atau grup iklan, kita intinya itu menetapkan targeting ya, baik itu lokasi, anggaran, jadwal, dan juga tawaran atau bid gitu ya. Oke, ini agak nge-lag gitu ya. Kita tunggu, ini belum muncul. Ini adalah cara membuat campaign iklan untuk video views atau penayangan video ya di situ. Oke. Nah, di sini penempatannya TikTok. Ini kalau teman-teman drop down, teman-teman bisa juga kalau tidak pengen dikomentari, teman-teman bisa nonaktifin seperti ini. Ya. Nah, saya pengen ada yang komentar, maka biarkan tetap aktif. Nah, di sini izinkan pengguna melakukan pengunduhan video ya. Nah, kalau teman-teman videonya tidak boleh di-download, maka teman-teman cek seperti ini. Kalau tidak boleh dibagikan, maka teman-teman di-uncheck juga gitu ya. Kalau defaultnya aktif gitu ya. Oke, di sini untuk target audiensnya, teman-teman bisa edit. Nah, teman-teman itu pengennya yang nonton video itu usia berapa? Teman-teman bisa tentukan nih. Misalnya 18 ya, sampai maksimal 44 misalnya.
all ya gendernya, kemudian untuk bahasanya biarkan saja karena ini Indonesia gitu ya. Audiens khusus itu kita akan bahas nanti. Begitu juga kecualikan audiens. Nah, teman-teman bisa memilih minat di sini. Ya, kalau teman-teman itu uh, misalnya jualan pakaian, teman-teman bisa pilih pakaian dan aksesoris nih, minat dari target market teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman tidak mau isi juga boleh gitu ya. Seperti ini ya. Ini ada teman-teman bisa juga pilih topik kontennya gitu ya. Seperti ini. Katakanlah ada nggak ya? Ini kita coba-coba aja cari digital marketing, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Coba TikTok. Oh, nggak ada juga ya. Nah, ini topik kontennya buat teman-teman disesuaikan aja nih. Kalau mau diisi, nggak diisi juga boleh gitu ya. Di situ tetap jalan. Nah, di sini kesesuaian brand, teman-teman bisa pilih apakah filternya standar, mau dikecualikan kategori tertentu boleh ya. Uh, di sini juga ada konten sensitifnya yang mau dikecualikan. Teman-teman pengen mengecualikan apa gitu ya. Tidak diisi juga nggak masalah. Nah, di sini minimal tetap 200.000 ya. Nah, seperti ini ya. Minimal 200.000. Anggaran dan jadwal biarkan saja. Nah, di sini teman-teman untuk video views ini ada bidding dan pengoptimalan. Teman-teman bisa pilih nih pengoptimalannya mau apa. Apakah tayangan 15 detik ya, tapi di sini belum aktif ya. Untuk defaultnya adalah tayangan 6 detik ya. Nah, di tayangan 6 detik ini teman-teman bisa menawar ya, mengontrol bid. Nah, ini rekomendasinya adalah 71. Setiap satu orang nonton 6 detik gitu ya, itu teman-teman akan menawar 71 per satu orang melihat video 6 detik gitu ya. Di situ. Katakanlah kita ikutin ya. Oke. Nah, kalau ini ada jenis penayangannya ya. Teman-teman kalau dipercepat maka istilah saya analogikan atau saya gambarkan sederhana aja ya. Ini 2.200.000 gitu ya. Nah, kalau teman-teman seperti ini dengan anggaran 100.000 terus kemudian pilih dipercepat, berarti teman-teman minta TikTok, saya punya anggaran 200.000 nih. Ya. Silakan habiskan secepat mungkin, tapi saya minta per satu tayangan video 6 detik ya. Itu 107 rupiah gitu ya. Itu seperti itu. Kalau nanti misalnya impresi atau orang yang melihat iklan itu sedikit, teman-teman bisa naikkan ya bid ini gitu ya. Semakin gede penawaran teman-teman, maka semakin banyak iklan teman-teman dilihat. Gitu. Ya. Kemudian klik lanjut. Ya. Nah, ini akan menuju ke level ketiga, struktur iklan yang ketiga yaitu level ad. Jadi struktur iklan itu ada kampanye, grup iklan, kemudian iklan ya. Nah, iklan ini yang pertama adalah berkaitan dengan identitas iklan. Kalau teman-teman iklan ke website itu sebetulnya tidak harus punya akun TikTok gitu ya. Teman-teman bisa membuat identitas sendiri. Nah, tapi karena ini mau mendatangkan penonton ke akun TikTok kita ya tentunya harus pilihnya akun TikTok gitu ya di situ. Oke. Nah, tampilan seperti ini teman-teman nggak usah bingung gitu ya. Nah, di sini bisa buat ya, bisa juga teman-teman itu gunakan akun TikTok untuk menayangkan Spark Ad. Spark Ad itu konten yang dipost di akun TikTok ini gitu ya, di situ. Nah, teman-teman bisa pilih videonya gitu ya. Misalnya kita pilih ini gitu. Seperti ini. Nah, ya. Kemudian teman-teman bisa di situ tambahkan add-on interaktif nih kalau diperlukan gitu ya. Nah, karena saya tidak perlu, maka saya tidak akan menambahkan. Nah, teman-teman bisa menambahkan kalau tadi ada call to action-nya, ini nggak ada karena ini ada ya, destinasi. Nah, teman-teman sebetulnya bisa nih memasukkan kalau muncul button, karena ini video views ya, itu makanya tidak ada button atau tombol di sini. Sehingga
teman-teman hanya perlu di level iklannya memilih kontennya saja yang akan dibuat teman-teman itu ditonton oleh banyak orang. Oke, seperti inilah cara teman-teman iklan untuk teman-teman itu mendapatkan banyak views untuk postingan di TikToknya. Kalau sudah, teman-teman tinggal tayangkan semua. Oke. Silahkan kembali ke kampanye, ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya, struktur iklan TikTok itu ada kampanye, ada grup iklan, ya, kemudian iklan, gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau ke grup iklan ya, ini nama kampanyenya diklik. Nah, maka akan menuju ke grup iklannya, gitu ya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa atur di sini, ini kolom defaultnya ya. Teman-teman bisa custom untuk kolomnya. Jadi fungsi kita mengcustom kolom ini gitu ya. Agak lambat banget ya. Nah, seperti ini ya. Katakanlah teman-teman ini bisa hapus semua. Seperti ini. Karena ini video views, metrik video views ya. Pertama kali ya CPM gitu ya. CPM ini tarif dasar iklan, teman-teman bayar per 1000 orang melihat iklan gitu ya. Kemudian biaya di situ. Kemudian setelah tahu biaya, impresinya berapa, orang yang lihat iklan berapa, kemudian CTR. CTR ini untuk mengukur konten teman-teman itu bagus atau tidak. Artinya CTR ini berupa prosentase ya. Prosentase nanti orang yang klik dibagi dengan impresi atau orang yang lihat iklan gitu ya. Kemudian yang ngeklik berapa ya, CPC-nya berapa kalau memang kaitannya sama ada linknya. Kalau nggak ada linknya karena ini video views, maka kita hanya perlu seperti ini ya, CTR saja, kemudian video. Kita cari ya video. Nah, di sini tayangan video ya, tayangan video 6 detik aja ya. Kemudian tayangan video 100%, 75%, 25% misalnya. Karena ini adalah video views gitu. Nah, ini teman-teman bisa simpan misalnya video views. Simpan. Seperti ini, konfirmasi. Nah, ini cara agar teman-teman itu video di akun TikToknya ditonton oleh banyak orang, gitu ya. Ini teman-teman bisa atur sesuai yang kita atur sebelumnya, kolomnya ya. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman sudah jalan iklannya, nanti akan muncul CPM, tarif dasar iklannya berapa gitu ya. Jadi biaya iklan itu adalah CPM kali impresi bagi 1000. Maka ketemulah biaya iklan secara keseluruhan. Dengan biaya iklan ini gitu ya, teman-teman yang didapat apa? Orang yang lihat iklan berapa, ya, yang ngeklik berapa, yang CTR-nya berapa, yang tayangan videonya berapa, tayangan video 6 detik berapa, yang nonton 100% berapa, itu akan kelihatan datanya dan teman-teman bisa melakukan nanti membuat di Audience Manager, membuat custom audience. Kemudian teman-teman bisa melakukan retargeting gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di materi TikTok Ads di Ads Manager.